Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kita kemarin masuk di pembahasan mubtada khobar dan kita sudah selesaikan mubtada. Dari pembahasan penulis rahimahullahu ta'ala. Kita dapat banyak hal yang baru di pembahasan mubtada yang disebutkan oleh penulis di buku ketiga ini. Di buku yang ketiga ini. Kita lihat lagi di pembahasan sekarang. Kalau khobar bagaimana? Apakah juga banyak tambahannya seperti pembahasan mubtada kemarin atau masih seperti buku sebelumnya yang kita sudah selesaikan dua sebelumnya. Kita lihat langsung pembagian khobar dan pengertiannya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala al-Imam Al-Hattab, wal khobaru huwal juz'ul ladzi tatimmu bihil fa'idah ma'al mubtada. Ini khobar. Dia adalah bagian, huwa dia adalah al-juz'u bagian. Alladzi yang tatimmu bihi sempurna dengannya al-faedah. Faedah ma'a mubtada'in bersama mubtada. Saya ulangi, khobar adalah bagian yang faedah itu sempurna dengan sebabnya bersama mubtada. Artinya berarti nanti kalau mubtada itu sudah sempurna faedahnya, maka dia tidak butuh lagi khobar. Seperti kemarin. Ada mubtada lahu khobar, ada mubtada lahu marfu. Ada mubtada lahu marfu. Mubtada lahu marfu itu kenapa tidak punya khobar? Karena sudah sempurna. Karena tujuan daripada khobar adalah apa? Tujuan daripada khobar supaya sempurna mubtada faedahnya. Ketika antum katakan Zaid, ini tidak sempurna. Dapat berita jalisun, duduk, sempurna. Zaid, maridun, sakit, sempurna. Iya. Aqaimun, apakah berdiri? Tidak sempurna. Langsung datang Zaidun, sempurna. Dengan adanya fa'il. Dengan adanya apa? Fa'il. Amadrubun, apakah dipukul? Tidak sempurna. Datang amrun, amr, sempurna. Dipahami kan? Jadi khobar ini adalah penekanan penulis di sini yang menyempurnakan faedah dari mubtada. Makanya kita di kaidah dasar kalau ada mubtada pasti ada khobar. Karena mubtada tidak sempurna kalau tidak ada khobar. Mubtada tidak sempurna kalau tidak ada khobar. Seperti fi'il ma'lum tidak sempurna kalau tidak ada fa'il. Fi'il majhul tidak sempurna kalau ada naibul fa'il. Sama ini semua. Ya, karena ini adalah pokok kalimat. Karena ini adalah pokok kalimat. Kata beliau wahwa kisman. Wahwa kisman. Dan dia terbagi dua. Yaitu khobar. Terbagi dua. Mufrodun wa goiru mufrod. Ini hal biasa. Alhamdulillah ini ketiga kali kita ulang. Ada khobar mufrod dan ada khobar tidak mufrod. Ada catatan sedikit di bawah 352, 353. Di 352 yaitu khobar mufrod yaitu bukan berupa jumlah dalam kurungnya kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar atau fi'il dan fa'il. Itu namanya jumlah.
Jadi khobar mufrad bukan berupa jumlah, yaitu bukan kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar atau fiil dan fa'il. Dan bukan pula yang menyerupai jumlah seperti dorob dan jar majrur. Seperti dorob dan jar majrur. Jadi inti khobar mufrad adalah bukan jumlah dan bukan menyerupai jumlah. Jumlah itu ismiyah dan fi'liyah, menyerupai jumlah adalah dorob dan jar majrur. Bahasa pendeknya satu kata. Khobar mufrad itu maksudnya khobar berupa satu kata. Bukan khobar isi mufrad. Kalau khobar isi mufrad beda lagi. Itu di pembahasan i'rab. Pembahasan ini adalah bukan dilihat dari maknanya tunggal, musanna atau jama, tapi dilihat dari lafadznya. Ketika lafadznya satu kata, namanya khobar mufrad. Mau dia musanna atau jama. Iya, dia musanna atau jama, maka khobar mufrad. Tidak dilihat dari lafadznya. Tidak dilihat dari maknanya, tapi dilihat dari lafadznya. Satu kata atau lebih dari satu kata. Ini tentunya kita tekankan, ini terakhir. Kita tekankan. Supaya nanti jelas kita nanti menuju kitab Qawaidul I'rab, akan jelas nanti i'rab jumlah. Karena kita akan nanti menyambung pembahasan ini nanti lebih jelas di pembahasan i'rab jumlah di kitab setelahnya. Di kitab setelahnya. Jadi nanti kalau antum dapat jumlah, itu bisa menjadi khobar. Kedudukannya nanti rofa. Kedudukannya nanti apa? Rofa. Sebagai apa? Khobar. Sebagai khobar. Jadi ini nanti khobar mufrad. Terus wa ghairu mufrad 353. Ghairu mufrad yaitu berupa jumlah kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar atau fi'il fa'il. Dan yang menyerupai jumlah seperti dorob atau jar majrur. Di contoh penulis akan lebih jelas. Lihat, nahfal mufradunah. Mufrad contohnya Zaidun qaimun. Fokus pada khobar. Mana khobar? Qaimun. Khobar apa namanya? Mufrad. Karena satu kata. Wazaidani qaimani. Ini qaimani. Isim musanna. Tapi di sini namanya khobar apa? Mufrad. Kenapa? Satu kata. Wazaiduna qaimuna. Mana khobar? Qaimuna. Ini jamak mudzakkar salim. Tapi di sini istilah mubtada khobar. Dia namanya khobar apa? Mufrad. Karena satu kata. Satu kata. Wazaidun akuka. Wazaidun akuka. Kalau antum melihat akuka. Isim mufrad atau bukan? Bukan. Karena pengertian isim mufrad ma laisa mutsanan wala majmu'an wala minal asma'il khamsah. Kan begitu? Bukan mutsanna, bukan jama, bukan asmaul khamsah. Berarti aku bukan. Bukan mufrad di bab i'rab. Tapi di bab mubtada khobar mufrad. Karena yang diinginkan dengan khobar di sini aku. Aku. Paham kan? Adapun ka itu syarat amalannya. Ka kan mudhofun ilai. Bukan jumlah, bukan sibuhul jumlah. Karena jumlah itu harus fi'il fa'il, mubtada khobar. Sibul jumlah itu harus jar majrur atau dorob. Sekarang hanya mudhofun ilai. Itu bukan jumlah. Bukan sibul jumlah. Bukan jumlah, bukan sibul jumlah. Jelas ini pembahasan? Ini jelas di catatan kaki juga ada keterangan di bawah, ya, itu terkait dengan i'rabnya. Sekarang ghairul mufrad, yang bukan mufrad, khobar yang bukan mufrad, kita lihat imma jumlatun ismiyatun, terkadang berupa jumlah ismiyah, terkadang berupa jumlah ismiyah, iya, itu khobar kadang berupa jumlah ismiyah. Iya, kalau dibilang jumlah ismiyah berarti maksudnya huruf kata pertamanya isim. Kata pertamanya isim. Iya.
Ketika kata pertamanya isim, berarti dia lagi mubtada. Mubtada. Paham kan? Karena isim di awal kalimat namanya apa? Mubtada. Berarti nanti di i'rab lagi mubtada. Kedua. Kemudian setelahnya khobar. Tapi khobar untuk mubtada kedua. Ini kita sudah rinci begitu. Kalau dulu kita cukup tahu setelahnya adalah khobar berupa jumlah. Sekarang kita i'rab lengkap. Lihat. Nah Zaidun jariyatuhu dahibatun. Ini kalau antum i'rab Zaidun itu mubtada. Jariyatuhu mubtada juga. Mubtada juga. Itu mubtada yang kedua. Mubtada yang kedua. Dahibatun khobar dari mubtada yang kedua. Itu khobar dari jariyatuhu. Khobar dari jariyatuhu. Kemudian mana khobarnya Zaidun? Jariyatuhu dahibatun. Khobarnya berupa jumlah. Jumlah apa? Ismiyah. Kenapa namanya jumlah ismiyah? Karena kata pertama adalah isim. Lihat keterangan di bawah 359. Ada 358 dulu, itu ringan. Yaitu khobarnya berupa jumlah mubtada dan khobar. Itu dibilang jumlah ismiyah. Khobarnya berupa mubtada dan khobar lagi. Lihat prakteknya di 359. Zaidun adalah mubtada marfu, tanda rofanya dengan dhammah. Jariyatuhu adalah mubtada kedua, marfu, tanda rofanya dengan dhammah. Dahibatun adalah khobar untuk mubtada yang kedua. Paham ini? Jadi itu dahibatun khobar mubtada yang kedua, bukan khobar dari Zaid. Jadi khobar dari mubtada yang kedua, marfu, tanda rofanya adalah dhammah. Maka kalimat jariyatuhu dahibatun adalah khobar berupa jumlah ismiyah sebagai khobar mubtada yang pertama. Begitu nanti setiap antum i'rab kalau khobarnya berupa apa? Jumlah. Jumlah. Ini kebetulan jumlah ismiyah. Jadi i'rab dulu satu-satu. Setelah itu baru nanti i'rab apa? Secara keseluruhan. Nanti di buku keempat akan ditentukan nanti. Ini kan saya cuman katakan saja dulu sebagai awal. Jariyatuhu dahibatun adalah khobar berupa jumlah ismiyah sebagai khobarnya mubtada yang pertama. Nanti di buku kedua akan dirinci terkait dengan kedudukannya. Ada rincian nanti pembahasan sedikit dipertajam lagi. Kita sisakan itu. Yang penting sekarang adalah antum tahu dulu ini jumlah di i'rab satu-satu mubtada khobar. Kemudian jumlahnya itu sebagai khobar. Ya nanti dipertajam di buku berikutnya lagi insya Allah. Di buku setelah ini. Demikian pula wa qawlihi ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala. Walibasut taqwa dalika khairun. Dalika khairun. Kalau antum i'rab libasu itu mubtada. Dan dia mudhaf. At-taqwa mudhafun ilai. Dalika mubtada yang kedua. Khairun khobar dari dalika. Mana khobar dari libasu? Dalika khair. Dalika khair. Iya. Lihat. Antum bisa baca juga di bawah. Seperti itu keterangannya. Itu keterangannya. Jelas ini pembahasan? Demikian pula firman Allah Ta'ala. Kul huwallahu ahadun. Ya. Kul huwallahu ahadun. Kul itu kan fi'il amr. Huwa mubtada. Yang pertama. Allahu itu mubtada yang kedua. Ahadun khobar dari mubtada yang kedua. Khobar dari Allah. Mana khobar dari huwa? Allahu ahad. 3 contoh ini sebenarnya ada maksud dari penulis ini di sini. Di pembahasan robit. Di pembahasan pengikat. Tapi kita akhirkan itu insya Allah. Iya, di pembahasan di buku berikutnya. Yang penting kita hanya tahu dulu bahwa khobar bisa berupa jumlah. Dan jumlahnya itu bisa ismiyah.
Bisa apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah maksudnya khobar itu bisa berupa jumlah mubtada khobar lagi. Iya, dari situ nanti bisa dikatakan mubtada itu bisa berbilang. Khobar juga bisa berbilang. Mubtada bisa berbilang, khobar juga bisa apa? Berbilang. Ini yang pertama yang ghairu mufrad. Wa imma jumlatun fi'liyatun. Dan terkadang berupa jumlah fi'liyah. Terkadang khobar itu berupa jumlah fi'liyah. Khobar itu terkadang berupa jumlah fi'liyah. Kapan dinamakan jumlah fi'liyah? Ada catatan di bawah 362. Yaitu khobarnya berupa jumlah fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Paham ini kan? Jadi kadang berupa jumlah fi'il dan fa'il atau jumlah fi'il dan naibul fa'il. Itu namanya jumlah fi'iliyah. Nah contoh, Zaidun qoma abuhu. Kalau antum i'rab Zaidun, maka dia lihat catatan 363 adalah mubtada marfu. Tanda rofanya dengan dhamma, koma, i'rab satu-satu dulu. Koma fi'il madhi, mabni di atas fathah. Abu adalah fa'il marfu. Abu adalah fa'il marfu. Tanda rofanya dengan waw. Maka kalimat koma abuhu jumlah fi'liyah adalah khobar berupa jumlah fi'liyah sebagai khobarnya mubtada. Sebagai khobarnya apa? Mubtada. Jadi di i'rab satu-satu dulu baru di i'rab jumlah. Ini yang belum katakan. Demikian pula wa qaulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u. Perhatikan itu kata rabbuka. Baru kata yakhluqu. Ya, rabbuka adalah mubtada. Yakhluqu, enggak boleh antum langsung bilang khobar. Enggak, i'rab dulu satu-satu. Karena itu kalau berupa jumlah begitu cara i'rabnya. Lihat catatan 364. Rabbuka adalah mubtada marfu, tanda rofanya adalah dengan dhamma. Yakhluqu adalah fi'il mudhari. Jadi i'rab satu-satu. Yakhluqu adalah fi'il mudhari marfu, tanda rofanya dengan dhamma. Ya kan? Tanda rofa karena kosong dari penasab dan penjazm. Fa'ilnya berupa domir mustatir. Takdirnya apa? Huwa yang kembali kepada mubtada. Kembali kepada mubtada. Siapa itu mubtadanya? Rabbuk. Kembali ke Rabbuk. Maka kalimat yakhluqu fi'il bersama fa'ilnya adalah khobar berupa jumlah fi'iliyah sebagai khobar mubtada. Paham kan? Sekali lagi ini masih ada kurang sedikit. Tapi tidak apa-apa. Ini kita sesuai porsinya. Kapan nanti sudah dirinci i'rab jumlah, baru kita akan sempurnakan. Baru kita akan sempurnakan. Kita pasangkan dengan semua jumlah yang ada. Karena dalam bahasa Arab ada jumlah yang punya mahal, kedudukan, ada jumlah yang tidak punya kedudukan. Yang punya kedudukan ada 4, yang tidak punya kedudukan juga ada 4. Semuanya nanti ada 8 bentuk jumlah. Nah, itu kita genapkan nanti di buku setelahnya. Ini kan baru jumlah ismiyah, fi'iliyah yang berupa khobar. Nanti banyak jumlah yang lain. Itu kita gantung dulu pembahasannya. Yang penting sekarang fokus bahwa ada namanya jumlah fi'il fa'il sebagai apa? Sebagai khobar, kedudukannya. Contoh berikutnya lagi. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Perhatikan itu wallahu yaqbidu. Sama i'rabnya dengan tadi warabbuka yakhluqu. Sama. Lihat 365. Lafzul jalalah Allah adalah mubtada marfu. Tanda rupanya dengan dhamma. Yaqbidu adalah fi'il mudhari marfu karena kosong dari penasab dan penjazm. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Takdirnya huwa yang kembali kepada mubtada. Maka kalimat yaqbidu fi'il bersama fa'ilnya adalah khobar berupa jumlah fi'iliyah sebagai khobarnya mubtada. Paham kan? Ini secara pendeknya dulu i'rabnya. Sesuai dengan kebutuhan kita sekarang. Demikian pula firman Allah, Allahu yatawaffal anfusa. Sama itu. Tidak ada
bedanya dengan ayat sebelumnya tadi. Antum i'rab Allah sama, yatawaffa sama i'rabnya. Itu jumlah fi'il fa'il ya yang berkedudukan sebagai khobar. Ini mudah. Ini mudah. Setelahnya ya, yang lainnya kiaskan nanti ya. Semua bentuk yang lainnya kiaskan. Berikutnya khobar berupa wa imma syibhul jumlah. Terkadang khobar itu berupa syibhul jumlah. Menyerupai jumlah. Bukan jumlah ya ismiyah atau fi'liyah. Tapi menyerupai jumlah. Kalau di pembahasan mausul itu ada 3. Ya kan? Syibhul jumlahnya ada berapa? 3. Kalau di sini 2. Tetap 2. Seperti buku dasar. Wahwa syai'an. Dan dia ada 2 perkara. Ad-dharfu wal jaru wal majruru. Pertama dhorof. Catatan di bawah 367. Dhorof zaman atau makan. Dari maf'ulun fi yang mansub. Paham kan? Jadi dhorof zaman atau dhorof makan. Dari maf'ulun fi yang mansub. Iya. Wal jar wal majrur. Maksudnya huruf jar dan yang majrur setelahnya. Itu maksudnya jar majrur. Karena al jaru penjer, al majruru yang dijernya. Yang dijernya. Iya. Lihat kata penulis fadzorfu maka dhorof. Nah contoh Zaidun indaka. Kita i'rab kasar dulu kan. Kita i'rab kasar. Nanti akan disebutkan di akhir pembahasan oleh penulis. Lihat 369. Zaidun mubtada marfu. Tanda rofanya dengan dhamma. Indaka adalah khobar syibhul jumlah. Berupa dhorof makan mansub. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Paham kan? Fathah. Dhorof ini terhubungkan dalam kurung disebut dengan muta'alliq dengan khobar yang dihilangkan. Takdirnya adalah kainun atau mustakirun. Jadi pada hakikatnya nanti akan ditegaskan oleh penulis di akhir. Di akhir setelah jar majrur. Pada hakikatnya sebenarnya dia bukan khobar. Dia cuma penanda kalau ada khobar yang dihilangkan secara wajib. Takdirnya itu kainun atau apa? Mustakirun. Nanti akan ditegaskan itu. Jadi kita i'rab kasar, khobar berupa dhorof. Khobar berupa apa? Dhorof. Tapi dia dhorof ini terhubungkan dengan khobar yang dihilangkan. Takdirnya adalah kainun atau mustakirun. Anda bisa paham ini? Sama juga dengan as-safaru godan. Lihat contoh kedua. Was-safaru godan. Was-safaru godan. Kita lihat catatan di bawah. As-safaru adalah mubtada marfu. Tanda rofanya dengan dhamma. Godan adalah khobar syibhul jumlah. Berupa dhorof zaman. Kalau tadi dhorof makan. Mansub. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Jadi bukan dia khobarnya secara lafaz. Dia khobarnya secara kedudukan. Anda paham ini? Karena secara lafaz mansub sebagai maf'ulun fi. Mansub sebagai maf'ulun fi. Makanya lagi sama ini. Dhorof ini terhubung dengan khobar yang dihilangkan. Takdirnya kainun atau mustakirun. Sama. Makanya dalam terjemahan nanti ada dimunculkan. Ketika antum terjemahkan Zaidun indak. Zaid berada di sisimu. Kata berada itulah khobar yang hilang. Kainun atau mustakirun itu artinya berada. Paham kan? Sama juga dengan wasafaru godan. Safar besok. Bukan begitu artinya. Harus antum munculkan khobar dalam mengartikan safar, kainun,
terjadi godan besok. Anda paham jadinya artinya? Safar terjadi besok. Paham terjemahannya? Kenapa saya terjemahkan begitu? Karena ada khobar yang dihilangkan. Dia itu adalah maf'ulun fi. Diartikan pada, di dekatmu, pada, hari, besok. Dipahami nih? Khobarnya itulah yang dimunculkan dalam arti. Dalam terjemahan. Wa qoulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Warrokbu asfala minkum. Sama tadi irobnya. Arokbu adalah mubtada marfu. Tanda rofanya dengan dhamma. Asfala adalah khobar syibul jumlah. Khobar berupa syibul jumlah berupa dhorof. Zaman mansub. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Dhorof ini terhubung dengan khobar yang dihilangkan takdirnya kainun atau mustakirun. Saya kasih dulu 2 takdir. Nanti ada takdir lain lagi. Cuman untuk tahap dasar 2 ini saja dulu yang sering ditakdirkan. Ya, kainun atau mustakirun. Ini baru untuk dhorof. Jar majrur gimana? Lihat lagi. Wal jaru wal majruru. Dan jar majrur. Dan jar majrur. Nah contoh. Zaidun fiddari. Zaidun fiddari. Perhatikan itu kalau antum mirob Zaidun. Dan antum mirob fi ad-dari. Lihat catatan di bawah 372. Contoh irob saja ini ya. Contoh keterangan saja. Nanti semuanya antum kiaskan. Tidak harus Zaid, tidak harus fiddar. Semua huruf jar. Dan yang dia jar setelahnya kalau dia sebagai khobar. Zaidun adalah mubtada marfu. Tanda rofanya adalah dengan dhamma. Fiddari adalah khobar syibul jumlah berupa jar majrur. Berupa jar majrur. Iya. Jar majrur ini terhubung dengan khobar yang dihilangkan. Takdirnya kainun au mustakirun. Sama. Antum terjemahkan. Zaid berada fiddar di dalam rumah. Zaid berada di dalam rumah. Yang mana itulah khobar sebenarnya. Ini fiddar. Itu tanda kalau ada khobar yang dihilangkan. Tapi karena dia menduduki kedudukannya khobar yang dihilangkan. Kita bisa bilang khobar. Jar majrur. Khobar berupa dhorof. Antum paham ini? Iya, itu yang disebutkan. Wa qoulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Alhamdulillahi. Sama irobnya tadi. Alhamdulillahi. Antum irob. Lihat alhamdu adalah mubtada marfu. Tanda rupanya adalah dengan dhamma. Lillah adalah khobar syibul jumlah. Berupa jar majrur. Jar majrur ini terhubungkan dengan khobar yang dihilangkan. Takdirnya adalah kainun mustakirun. Dipahami ini? Makanya kata beliau sebagai pembahasan penutup. Dengan ini kita selesai dari mubtada khobar. Wa yata'allaqu dzarfu wal jaru wal majruru idza waqa'a khabaron bimahdhufin wujuban takdiruhu kainun au mustakirun. Wa yata'allaq dan terikat, terhubungkan dhorof atau jar majrur idza jika waqa'a keduanya terletak karena alif itu keduanya terletak khobaron sebagai khobar bimahdufin wujuban. Dia terhubungkan, terikat dengan bimahduf, dengan sesuatu yang dihilangkan wujuban secara wajib. Jadi itu lafadznya khobar, kalau ada dhorof dan jar majrur tidak pernah nampak. Karena kalau ada dhorof atau jar majrur wajib khobar hilang. Tapi ingat, dalam terjemahan tidak boleh hilang. Dalam terjemahan tidak boleh hilang. Itu hilang dalam lafaz secara wajib. Makanya tidak pernah ada. Akan muncul khobar kalau tidak ada dhorof, tidak ada jar majrur. Muncul. Tapi kalau ada dhorof dan jar majrur, khobar pasti hilang. Dipastikan.
Karena dia hilang secara apa? Wajib. Hilang secara wajib. Iya. Takdirnya kainun atau mustakirun. Paham ini kan? Berarti kalau kita melihat pembahasan khobar jumlah dan syibul jumlah ini tidak banyak tambahan dari buku sebelumnya. Tambahannya hanya ini. Dia punya ta'alluq, dia punya hubungan dengan khobar yang dihilangkan. Hanya ini saja tambahannya. Adapun bentuknya tidak ada tambahan. Selesai pembahasan mubtada khobar. Secara mendasar. Setelah itu hanya tambahan. Bentuk-bentuknya khobar dalam kalimat. Sampai di situ itu sudah selesai. Itulah khobar nanti. Pembahasannya dengan mubtada. Bentuk-bentuknya dalam kalimat. Setelah itu hanya tambahan kelengkapannya. Kelengkapannya. Seperti ini kata beliau sebagian hukum khobar. Wala yukhbaru bidorfiz zaman anidzat. Iya. Ini yang belum tambahkan untuk pembahasan mubtada dan khobar. Jadi khobar itu kan tadi sudah dikatakan khobar bisa berupa dhorof. Bisa berupa apa? Dhorof. Nah dhorof ini kan ada dua. Ada zaman, ada apa? Makan. Paham kan? Iya. Kemudian mubtada ini masalah. Mubtada yang belum sampaikan sekarang. Ini pembahasan hanya tambahan saja. Walaupun memang dalam kalimat tidak akan pernah terjadi. Itu mubtada kan ada dua juga. Ada mubtada berupa dzat. Ya, dan ada mubtada berupa makna. Ya. Berupa makna. Istilah ahli kalam, istilah orang filsafat, ini namanya jauhar, ya. Ini namanya ard. Ini istilahnya orang filsafat. Dia tidak mau bilang zat, kan dia tidak menetapkan zatnya Allah. Itu urusan mereka. Kita hapus punyanya filsafat. Iya. Itu karena mereka lari dari sesuatu, akhirnya dia tidak mau bilang zat. Mubtada itu bisa berupa zat. Tahu zat tak? Zaid, itu namanya zat. Ada zatnya. Ada berupa makna, tidak berzat. Tidak berzat. Contoh berupa zat ya Zaid. Ya kan? Muhammad, semua. Sayyarah, Baqarah, hewan atau yang penting berzat. Bisa diraba. Ciri-ciri zat itu bisa diraba. Bisa dicium. Bisa diindrai. Paham Ator? Ator berzat atau tidak? Untuk membuktikan coba cium Agus. Nah begitu. Kalau bisa diindrai namanya zat. Namanya apa? Zat. Paham ini kan? Itu ciri-ciri zat. Misalnya mobil, zat atau tidak sayyarah? Zat. Karena dia bisa diindrai. Makna lawannya yang tidak bisa diindrai. Contohnya adalah as-safar. Contohnya adalah as-safar. Safar. Bersafar. Bisa nggak diindrai? Nggak bisa. Orang yang bersafar bisa. Tapi safarnya nggak bisa. Sekarang. Jadi ini mubtada. Khobar itu bisa berupa dhorof. Zaman makan. Mubtada bisa berupa zat dan bisa berupa makna. Ini ada aturannya. Nggak selamanya itu dhorof bisa menjadi khobar untuk dua-duanya ini. Ada ketentuannya. Ini faedah tambahan namanya. Kata penulis. La yukhbaru bidorfiz zaman anidzat. Ini Masya Allah. Tidak dikhobarkan dengan dhorof zaman. Tentang zat. Nah, saya kan bilang begini. Saya bilang begini kan. Zaidun. Ini zat atau makna? Zat atau makna? Zat. Kalau dia zat, tidak boleh antum khobarkan dengan dhorof zaman. Terlarang. Tidak boleh antum bilang Zaid yaumal khomis. Yaumal khomis. Ya. Zaid hari Kamis. Bisa? Bisa atau tidak? Tidak boleh. Karena ini yauma apa? Dhorof apa?
zaman. Dzarf zaman tidak bisa mengkhabarkan zat. Tidak boleh. Dia cuma bisa mengkhabarkan makna. Kalau saya bilang as-saum. As-saumu. As-saum. Zat atau makna? Makna. Bisa enggak as-saumu yaumal khomis? Bisa? Bisa? Bisa. Karena ini makna. Bukan apa? Zat. Jadi dzarf zaman. Tidak bisa mengkhabarkan zat. Dipaham faedah dari penulis? Ini nanti supaya antum tidak sembarang letakkan. Tidak boleh Muhammadun godan. Muhammad besok. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Karena Muhammad apa? Zat, sementara godan zaman. Tidak boleh. Salah. Yang bisa itu as-safaru godan. Safar besok. Dipahami ini? Nah, ini namanya sudah dalam pembahasannya. Iya. Kalau dalam kalimat dalam Quran otomatis tidak akan pernah seperti itu. Iya. Tapi kalau antum buat kalimat itu harus diperhatikan. Jadi perhatikan pernyataan penulis. La wala yukhbaru bidzarfiz zaman anidzat. Tidak boleh mengkhabarkan dengan dzarf zaman tentang zat. Fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan. Tidak boleh dikatakan Zaidun al-yauma. Tidak boleh. Tidak boleh. Innama wa innama dan tiada lain. Yukhbaru bihi anil ma'ani. Dikhabarkan dengannya tentang makna. Sudah anak kasih tahu tadi. Ya, ada catatan di bawah 37. 375 tentang zat. Yaitu sesuatu yang bisa diindrai dengan panca indera seperti yang disebutkan oleh penulis. Adapun makna 377 ya, yaitu sesuatu yang tidak bisa diindrai dengan panca indera seperti contoh yang disebutkan oleh penulis. Lihat contoh makna as-saumu al-yauma. Pertanyaannya as-saum, orang bisa enggak indrai itu orang yang berpuasa? Bisa enggak diindrai itu puasa? Oh, saya cium bau-bau puasa. Bisa enggak begitu? Tidak bisa. Makanya orang yang tidak berpuasa bisa berpura-pura puasa. Karena tidak bisa diindrai itu puasa. Paham Arjun? Dipahami nih? Jadi itu bentuknya. Jadi as-saumul yaum bisa. As-safaru godan bisa. Bisa di sini. Terus wa qauluhum dan perkataan mereka, maksudnya ini ada masalah. Katanya tidak bisa tapi ini bisa. Ini ada masalah. Ucapan mereka itu orang Arab. Al-lailata al-hilalu. Pertanyaan saya, al-hilalu itu kan mubtada muakhar. Al-lailata dzaraf, khobar muqaddam. Sekarang pertanyaan, hilal, zat atau makna? Hilal, zat atau makna? Tahu jantung hilal? Antum tahu itu hilal? Harus tahu dulu siapa itu hilal. Apa itu hilal? Apa itu hilal? Bulan sabit. Bulan yang awal muncul itu apa? Hilal. Zat atau makna? Zat. Sekarang, al-lailah. Zaman atau makan? Zaman atau makan? Katanya tidak boleh. Kan tidak boleh mengkhabarkan zat dengan dzarf zaman. Ini ada ucapan orang Arab. Mu'awwalun, kata ulama bahasa, ini ada ta'wilnya, ada perubahan susunan. Kita baca dulu keterangan di bawah 378. Al-lailata adalah khobar sibul jumlah berupa dzarf zaman mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Dan al-hilal adalah mubtada muakhar marfu. Tanda rofanya dengan dhammah. Dengan ini telah terjadi pengkhobaran zat yaitu hilal bulan sabit dengan dzarf zaman yaitu al-lailah malam. Hal ini ditakwil. Asalnya adalah al-lailata tulu'ul hilali. Jadi ada sebenarnya yang hilang di situ. Orang Arab dia ringkas saja. Al-lailatul hilal.
malam ini hilal. Apa maksudnya? Malam ini terbit hilal. Jadi ada kata tulu. Ketika dikatakan al-lailata, al-lailata tulu'u ya al-hilali. Tulu'ul hilali. Sekarang, ini apa irobnya tulu'u? Mubtada ma'akor. Wahwa mudhof. Al-hilali mudhofun ilaih. Sebenarnya ini hilang, akhirnya ini posisi yang ke sini. Jadilah al-lailata al-hilalu. Dia hanya maju saja kedudukannya. Asalnya al-lailata tulu'u al-hilal. Pada malam hari ini terbit hilal. Sekarang tulu, zat atau makna? Zat atau makna? Apa? Makna. Berarti tetap seperti koedah. Karena ini khobar dari makna. Bukan khobar dari zat. Jadi khobar dari mubtada yang dihilangkan. Bukan khobar dari hilal. Paham ini ucapan penulis? Ini ditakwil. Ini perubahannya. Makanya lihat. Jadi asalnya adalah al-lailata tulu'ul hilali. Yaitu kata tulu sebagai mubtada. Dan dia berupa makna bukan zat. Sehingga kata al-lailata berupa dhorob zaman khobar dari makna. Cuma kenapa dia jadi al-hilal. Kemudian dihilangkan mudhof. Kata tulu terbit. Berupa makna dan mudhofun ilaih yaitu kata al-hilal. Menduduki kedudukannya. Itu saja asalnya. Jadi kalau ada ucapan orang Arab begitu itu ada perubahan. Ada penghilangan. Karena tidak bisa kita dengan ucapan ini langsung kita batalkan tadi koedah. Dipahami ini? Jadi ingat koedah ini. Dhorob zaman tidak boleh mengkhobarkan zat. Adapun dhorob makan bebas. Dhorob makan bebas tidak ada kaitannya. Boleh khobarnya, boleh kalau dhorob makan, ya boleh mubtadanya zat, boleh mubtadanya apa? Makna, boleh. Boleh antum katakan Zaidun indaka. Dah? Boleh juga antum katakan as-safaru as-saumu indaka. Anda paham ini? Jadi kalau dhorob makan enggak ada ketentuan harus zat atau apa? Makna. Ini hanya dhorob zaman saja. Dhorob makan bebas. Dhorob makan bebas. Boleh mubtadanya zat dan boleh mubtadanya apa? Makna. Kalau dhorob makan. Ini yang punya aturan ini adalah dhorob apa? Zaman saja. Jelas ini? Sampai di situ. Berikutnya masalah tambahan lagi untuk khobar. Seperti kita yang i'rab sebelumnya khobar itu boleh berbilang nanti. Kadang nanti khobar itu mendahului mubtada, itu lagi nanti. Dipahami kan? Ini insya Allah kita ambil di pertemuan kita besok. Sisa sedikit lagi insya Allah. Ada pertanyaan? Kita selesaikan besok insya Allah. Jika dimudahkan pembahasan mubtada khobar. Ada pertanyaan? Silakan. Habib. Ustaz, tadi dikatakan khobar dia adalah al-juz Ustaz. Kenapa dihilangkan isim marfu Ustaz? Kenapa dihilangkan khobar itu adalah isim marfu? Karena bisa berupa jumlah. Antum bisa paham ini? Jadi kan gini, kita di pengertian buku dasar, khobar adalah isim marfu yang menyempurnakan mubtada itu untuk memudahkan. Oh, khobar itu harus isim. Supaya pasangan dengan mubtada. Mubtada adalah isim marfu. Dan memang asalnya begitu. Sekarang di buku yang lebih tinggi kita tidak bilang lagi isim marfu. Karena dia bisa isim, bisa jumlah, bisa syibhul jumlah. Coba antum lihat itu jumlah.
jumlah fi'liyah. Kan bukan isim. Paham saudara? Nabi? Itu sebabnya. Terus yang kedua Ustaz, apa artinya itu kainun sama mustakirun yang ditakdirkan? Ustaz? Kainun terjadi. Mustakirun berada. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Ada lagi? Silakan Arya. Bismillah, di catatan kaki 371 Ustaz, halaman 76. Di situ kata asfala dikatakan berupa zorof zaman Ustaz. Yang ada di kitab, di situ tulisan zorof makan. Adalah dorof. Makan. Betul. Salah itu. Asfala, dorof. Di situ adalah khobar berupa dorf zaman. Nah, Ya, Ustaz. salah. Dorf makan. Nanti insya Allah diganti. Ustaz. Silakan. Sidik. Bismillah. Yang terkait takbirnya ahli filsafat jauhar dan art itu apa maksudnya Ustaz? Kenapa mereka berpaling dari zat ke jauhar? Alasan apa tadi Ustaz? Pembahasan akidah itu. Jadi orang filsafat tidak menetapkan Allah itu punya zat. Karena kalau kita katakan Allah punya zat akan sama dengan makhluk. Kan orang filsafat dia tolak semua nama dan sifat Allah. Jadi Allah itu bukan sesuatu. Nah, kalau kita bilang saja zat. Zat itu ya Allah punya zat. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya telinga, Allah punya wajah. Ya kan? Allah punya kaki. Sebagaimana yang Allah sendiri tetapkan. Tinggal tidak sama dengan kakinya makhluk. Tidak sama dengan wajahnya makhluk. Tidak sama dengan matanya makhluk. Tinggal begitu. Kalau kita tetapkan akan sama. Tidak. Sebenarnya mereka orang pakai akal. Sebenarnya tinggal kita katakan. Kalau akan sama kakimu dengan semut. Sama telingamu dengan gajah. Kalau dibilang sama, bodoh. Kalau bilang tidak sama, kita katakan ya antara makhluk saja tidak sama. Apalagi antara makhluk dengan Allah. Kan mereka orang pakai akal. Dia akan kalah dengan akalnya. Rizky silakan terakhir. Bismillah. Tangan Ustaz, ketika ada isim yang beramalan amalan fi'il, apakah kita ketika dia misalnya berada di awal kalimat, maka kita hukumi dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah Ustaz? Ketika ada isim yang beramal amalan fi'il, apakah kita hukumi dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah Ustaz? Baik. Kemudian Ustaz, tentang contoh tadi Zaidun qaimun. Qaimun di sini kan Ustaz isim fa'il Ustaz. Beramal amalan fi'il karena sebagai khobar. Dan fa'ilnya itu dhamir mustatir kembali ke Zaid. Kenapa bisa dikatakan tetap mufrad sedangkan dia memiliki fa'il Ustaz? karena satu kata. Karena satu kata. Nah, Jazakumullah khair. oh iya.